filenya? Sudah, Bro. Sudah, Bro. Oke. Oke. Bahwa pada saat ini kita sudah melewati yaitu masa identifikasi masalah, eksplorasi, kemudian penentuan penyebab masalah. Ini sudah kita peroleh sehingga harapannya pertemuan 1 sampai 12 yang dulu itu Ibu Bapak sudah menyiapkan materi ajar yang dipilih, kemudian nantinya akan dibuat dalam bentuk modul atau handout, ya, modul atau handout yang akan digunakan untuk mengajar untuk 3 pokok bahasan. Yang kita sepakati adalah 3 pokok bahasan, bukan sub pokok bahasan. Dari yang tadi dikirim Excel ke saya itu masih sub pokok bahasan, belum pokok bahasan. Jadi basis kita adalah pokok bahasan. Kemudian dari pokok bahasan itu, 3 pokok bahasan yang sudah kita pilih itu kita identifikasi, kita eksplorasi penyebab masalahnya, kita tentukan penyebab masalahnya, kemudian kita cari alternatif solusinya, kemudian kita tentukan alternatif solusinya, setelah itu kita masuk ke pembuatan rencana aksi. Nah, pembuatan rencana aksi ini nanti outputnya paling tidak Ibu Bapak sudah menghasilkan materi ajar dalam bentuk handout atau dalam bentuk modul, kemudian membuat RPP, membuat LKPD, dan membuat evaluasi nanti di pertemuan yang ini membuat evaluasi. Jadi perangkat pembelajaran itu meliputi bahan ajar, RPP, LKPD, media bila mana ada, ya, media untuk pembelajaran. Nah, jadi yang disebut dengan perangkat pembelajaran itu meliputi bahan ajar, RPP, LKPD, media, kemudian evaluasi atau penilaian, rencana pembuatan evaluasi untuk penilaian. Jadi itu yang harus dibuat, ya, yang harus dibuat. Bentar, ini ada yang masuk. Oke. Nah, sehingga pada rencana aksi nanti Ibu Bapak harus sudah mempunyai draft, ya, draft bahan ajar nanti dalam bentuk modul, kemudian RPP, LKPD, kemudian media, kemudian pada langkah 7 kita akan membuat evaluasi. Nanti evaluasinya kelompok 1 dengan Prof. Edi, kelompok 2 dengan saya. Kebetulan saya dan Prof. Edi itu khusus di bidang penilaian. Nah, nanti tentu saja hal-hal tentang penilaian di 2 kelompok, nanti saya di hari pertama, nanti di kelompok lain di hari kedua, kemudian Prof. Edi di hari pertama kelompok 1 misalnya, nanti di kelompok 2 di hari kedua. Nah, harapannya Ibu Bapak nanti di 2 kelas itu mempunyai persepsi yang sama dari 2 narasumber. Nah, itu harapannya. Beberapa waktu lalu saya sudah mengupload di grup itu tentang format RPP. Nah, dari format RPP itu basisnya adalah pokok bahasan atau bab, ya. Kalau buku itu 1 bab gitu ya. Satu pokok bahasan itu bab. Nah, kemudian dalam 1 bab itu bisa dipecah-pecah menjadi subbab. Setiap subbab bisa
1 kali pertemuan nanti ya, 1 kali pertemuan tatap muka di-download, kemudian dipelajari. Ini contohnya. Nah, ini materi pokok itu bab itu judulnya apa? Dan momentum, nah, gitu ya. Misalnya satu kesatuan. Kemudian kompetensi inti bisa dilihat di kurikulum. Ya. Kompetensi intinya bisa dilihat di kurikulum. Juga kompetensi dasar. Di situ ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Kemudian indikatornya dibuat sendiri oleh guru atau oleh teman-teman membuat indikatornya. Nah, tentu saja indikator itu merupakan merupakan rincian dari kompetensi dasar. Satu kompetensi dasar itu bisa dibuat indikator yang banyak, gitu. Terus Ibu Bapak juga harus menilai, ya nanti harus bisa menumbuhkan karakter. Nilai karakter, ya kalau di kurikulum Merdeka kan nilai karakter kepancasilaan ya, ke Pancasila gitu dah, Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Pak. Ya, jadi itu nanti harus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu toh. Ya. Di nilai-nilai ke Pancasila itu kan juga ada kerjasama, tanggung jawab, teliti, rasa ingin tahu, jujur, tabah, ulet. Nah, itu ada semua toh. Ya. Kerjasama ada, ya gotong royong toh kerjasama. Nilai ketuhanan, ya, misalnya kejujuran dan sifat ingin tahu, teliti, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai karakter yang harus dimunculkan di setiap pembelajaran. Nah, tentu kalau Anda pakai kurikulum K13 kan itu KI 1 ya, KI 1 tentang ketuhanan, KI 2 karakter sosial, terus baru KI 3 nah itu tentang materi, dan KI 4 itu tentang aplikasinya gitu. Jadi dicermati dari KI, kemudian diturunkan menjadi KD. Nah, KD itu kan sudah given ada di setiap pokok bahasan. Terus Ibu Bapak itu tinggal melanjutkan ke indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi itu dirumuskan sendiri ya tujuannya apa. Nah, tujuannya kalau di K13 itu kan harus memuat ABCD gitu toh. Audience, behavior, condition, degree. Ya, ABCD. Terus ini pertemuan pertama misalnya membahas KD berapa? KD 1 misalnya. Pertemuan kedua KD 2 dan 3 misalnya. Pertemuan 4 misalnya membahas KD berapa dan seterusnya, sehingga dalam satu bab itu dirancang menjadi beberapa pertemuan itu di RPP-nya. Jadi RPP paket lengkap ya yang kita buat bukan hanya untuk tatap muka saat itu. Jadi satu RPP ini bisa dipakai ya nanti pertemuan pertama mau bahas apa, pertemuan kedua mau bahas apa, pertemuan ketiga mau bahas apa, dan seterusnya. Kemudian peta konsep materinya seperti apa, ya nanti ada di materi selengkapnya ada di lampiran misalnya modul berapa, modul tentang apa, gitu. Materi pembelajaran pertama itu apa saja yang mau diajarkan. Pada pertemuan kedua besok apa yang akan diajarkan dan seterusnya untuk setiap pendekatannya apa, media dan bahannya apa, sumber belajar, kegiatan belajar pertemuan 1 itu membahas apa. Seperti ini. Jadi nanti Ibu Bapak mengisi ini ya template-nya. Ya, kemudian lembar penilaiannya kita cantumkan di lampiran. Oke. Sebentar ini ada yang masuk.
Oke. Ibu download ya di grup. Belum mendownload? Iya, Prof. Oke. Oke, jadi nanti RPP-nya itu untuk satu pokok bahasan atau satu bab. Nah, terus nanti gimana Pak kalau mau micro teaching? Kan micro teaching dari rencana pelaksanaan pembelajaran ada di sini memuat beberapa pertemuan itu, kita bisa memilih misalnya pertemuan yang pertama yang mau kita pakai, atau yang pertemuan yang kedua, atau pertemuan yang ketiga gitu. Salah satu dari itu yang kita pakai dalam satu RPP. Misalnya karena Ibu Bapak tidak yakin kalau di pertemuan pertama itu bisa bagus nanti pembelajarannya, maka pertemuan pertama pakai RPP ini tetapi belum direkam untuk jadi dokumen. Setelah terkondisikan dengan baik, maka Ibu Bapak akan merencanakan nanti merekam pada pertemuan kedua yang mau dijadikan laporan, boleh saja. Atau yang mau dijadikan laporan nanti di pertemuan 3. Sehingga untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu sebagai latihan di kelas, ya. Sebagai latihan di kelas, nanti dibantu oleh teman yang lain, ya teman sejawat yang lain agar skenario pembelajaran kita itu tepat sesuai dengan yang kita rencanakan. Itu maksudnya, ya. Jadi Ibu Bapak bisa memilih nanti yang mau dijadikan rekaman itu yang mana, bisa di yang pertama, kedua, atau yang ketiga di setiap RPP. Nah, Ibu Bapak membuat 3 macam RPP seperti ini untuk 3 bab yang berbeda. Membuat 3 bab yang berbeda. Yang satu dipakai nanti untuk micro teaching 1, pokok bahasan kedua dipakai untuk micro teaching kedua, dan pokok bahasan yang ketiga nanti direncanakan untuk pelaksanaan uji kinerja. Sehingga Ibu Bapak nggak usah dari nol lagi pada saat uji kinerja, karena Ibu Bapak sudah bisa berkonsultasi saat perkuliahan tatap muka seperti ini. Sehingga nanti tinggal memperbaiki berdasarkan masukan saran dari pembimbing dan teman sejawat. Sehingga bisa sekaligus kita buat gitu 3-3-nya. Nah, 2 akan dilaporkan ke kementerian. 2 pokok bahasan akan dikirim ke Jakarta untuk laporan di kementerian, sedang yang 1 nanti kita simpan untuk pelaksanaan ujian kinerja. Itu kenapa harus 3 itu seperti itu skenarionya, supaya Ibu Bapak ke depan tidak grup jugan, ya, istilahnya itu tergopoh-gopoh, tergesa-gesa harus membuat sehingga tidak maksimal. Sehingga di forum perkuliahan tatap muka ini memang tugas Ibu Bapak memang berat, harus membuat 3 bab, ya, yang harus disiapkan RPP-nya atau 3 jenis RPP, ya. Itu memang berat, tetapi nanti akan sekaligus akan bisa dicermati oleh guru pamong maupun oleh dosen pembimbing. Itu kelebihannya. Dari penjelasan ini barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, Prof. Ya, monggo. Untuk kurikulum Merdeka kan sebenarnya tidak ada RPP tapi include dalam modulnya gitu, Prof, ya, yang sekarang itu. Jadi bagaimana kita tetap pisahkan RPP dengan modulnya, Prof? Begini, berdasarkan kesepakatan di tingkat UNY maupun yang di pendidikan fisika, Ibu Bapak wajib membuat rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka 1 paket. Jadi 1 RPP itu untuk kurikulum Merdeka. Yang lain bisa pakai kurikulum 13, pakai KTSP, atau semuanya menggunakan model kurikulum 13.
Monggo ya, ini dari Bapak Ibu mau memilih, mau membuat semuanya menggunakan model kurikulum 13 atau salah satunya mengikuti model kurikulum, kurikulum Merdeka ya. Salah satunya menggunakan kurikulum Merdeka, sedang yang lain bebas. Artinya yang kedua itu bisa menggunakan Merdeka semua, atau satu saja yang pakai cara kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka juga harus kita buatkan RPP, RPP-nya memakai itu tadi. Dan kalau include dalam modulnya include ya nanti disebut saja terpisah dalam lampiran gitu, supaya tidak terlalu tebal RPP-nya. Karena nanti si penilai itu akan melihat dari pitilan-pitilan itu, Bu, Bapak. RPP-nya ada enggak? Terus yang kedua, LKPD-nya ada enggak? Terus modulnya ada enggak? Evaluasinya ada enggak? Kalau dijadikan satu, nanti kesulitan para rater, para penilai. Jadi di RPP dituliskan dalam lampiran gitu yang perlu dilampirkan. Jadi yang perlu dalam RPP itu yang bisa dilampirkan satu adalah modul, terus Evaluasi, LKPD, LKPD, evaluasi. media, terus evaluasi. Jadi RPP-nya kalau banyak ya lampiran gitu aja nanti. Gitu. Jadi tidak dijadikan satu pokoknya gitu nggih, supaya memudahkan para penilai. Kalau dijadikan satu seperti kemarin kasusnya kan satu identifikasi masalah dijadikan satu, sementara kan tagihannya 3, nah, gitu toh. Sehingga kalau dilihat ya kan orang akan melihat dulu, oh ini jumlahnya belum 3. Oh ini sudah 3, nah nanti baru membuka isinya gitu. Kalau yang belum genap ya nanti akan dikonfirmasi kalau mau mengkonfirmasi. Kalau enggak dibiarkan saja, kan Ibu Bapak rugi tuh kalau dibiarkan saja. Ya. Oke, karena dari penilaian PPG ini Bapak Ibu Pamong maupun Bapak Ibu dosen itu hanya bisa membantu pada kegiatan-kegiatan penilaian yang sifatnya tugas seperti ini. Tetapi nanti kalau sudah ujian kinerja itu betul-betul ujian materi dan ujian kinerja itu betul-betul adalah Ibu Bapak sendiri yang menentukan. Ya, sehingga harapannya yang Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu Pamong itu yang bisa dibantu itu bagian mana akan membantu menghasilkan nilai yang maksimal supaya bisa mengangkat nanti bila mana hasil ujian yang lain itu kurang. Jadi tuntutan tugas ya memang harus dipenuhi karena untuk membantu penilaian yang dari versi guru Pamong dan dari pembimbing dosen. Begitu Bu tadi? Iya, terima kasih Prof. Oke. Ada lagi? Saya Pak. Monggo Pak Ade. Ini Pak, saya masih ya memang sebagian besar dari kami juga masih belum mengetahui untuk teknis nanti uji komprehensifnya itu Pak. Untuk pelaksanaannya seperti apa bentuknya ya Pak kalau untuk uji komprehensif itu? Itu nanti dipikirkan nanti Pak ya. Uji komprehensif ya nanti Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan soal. Ya, soal-soalnya berkaitan dengan materi. Ya. Berkaitan dengan materi yang mungkin contoh-contoh soalnya udah ada di internet ya, nanti bisa dicari, tapi itu contoh ya, contoh yang pernah ada dan tidak mungkin sama. Jadi misalnya kalau ada kasus pembelajaran, maka strategi yang dipilih yang paling sesuai adalah 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Misalnya untuk materi ini kasusnya ini, maka model pembelajaran yang paling baik adalah itu kalau yang terkait dengan PBM. Terus ada yang berkaitan dengan materi fisika ya soal-soal fisika pada umumnya itu yang diujikan. Jadi ada beberapa jenis soal nanti Pak Ade. Berarti bentuknya bukan sebelum kita PPL kita simulasi mengajar dinilai oleh penguji, bukan begitu Pak ya? Jadi ya, lebih cenderung kalau mengerjakan simulasi mengajar, ya.
Simulasi mengajar kan nanti ada micro teaching. Nah, di micro teaching itu yang menilai nanti guru dan dosen pembimbing. Nah, nanti akan memberikan saran masukan. Nah, nanti kan ketika Ibu Bapak peer teaching kan guru bisa melihat misalnya kalau online itu guru bisa diundang ya. Atau pembimbing bisa diundang, bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas saat micro teaching atau saat PPL. Kemudian kalau tidak kan nanti ada rekaman. Nah, nanti penguji atau akan melihat rekaman sehingga nanti ada vikon lain yang mungkin bisa untuk memberikan masukan, saran supaya di micro teaching berikutnya lebih baik. Biasanya begitu ya. Nanti tergantung penjadwalan ya di sesi micro teaching. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Jadi nanti uji aja komprehensif itu materi fisika, artinya ya harus menguasai fisika, karena asumsinya begini Pak, asumsi dalam pelaksanaan PPG ini, Ibu Bapak itu ketika sudah bisa mengidentifikasi, ya sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa mengeksplor penyebab dan seterusnya, itu artinya mampu menguasai materi ajar. Nah, asumsinya sudah mampu menguasai materi ajar sehingga bisa mengemas menjadi perangkat pembelajaran. Nah, itu asumsinya. Sehingga di sini materi khusus fisika tidak diajarkan, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin masih ada ya materi fisika. Bidang mekanika, misalnya termodinamika, itu masih diberikan. Tetapi tahun 2022 ini formatnya berbeda. Ini format baru ya. Format baru. Asumsinya Ibu Bapak sudah menguasai materi yang diperoleh saat kuliah S1 dulu, kemudian didasarkan pada pengalaman mengajar. Nah, itu materinya sudah dikuasai. Nah, di sini kita akan memoles bagaimana bisa mengajarkan materi fisika itu secara baik. Terus bagaimana persiapan mengajar yang baik sehingga nanti Ibu Bapak bisa mendapatkan predikat guru profesional. Nah, guru profesional itu guru yang bisa merancang, merencanakan, mengelola, melaksanakan, ya, kemudian bisa merefleksi diri. Nah, itu guru yang profesional. Itu. Oke, masih ada lagi? Oke, monggo. Ya. Ya. Bahwa tidak boleh peserta itu mengambil pokok bahasan yang sama dengan rekan sekelas di sini gitu. Itu seperti apa Pak detailnya gitu ya? Detailnya begini ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mengajar pada kelas yang sama, misalnya kelas 10 atau mengajar di kelas 11 atau mengajar di kelas 12 gitu, maka ada kemungkinan memilihnya topik itu sama ya. Misalnya besaran dan satuan misalnya. Semua kok besaran dan satuan gitu toh. Seperti yang di Excel itu kan kalau dicermati itu kan semua besaran dan satuan. Nah, kalau semuanya sama, itu nanti Ibu Bapak tidak bisa memperoleh pengetahuan yang luas. Sehingga harapannya di sini pokok bahasannya tidak sama, supaya nanti hasil yang dibuat oleh misalnya Pak Hartono, yang dibuat oleh Pak Risdianto, itu bisa dikompilasi seluruhnya, dan nanti setelah selesai PPG ini dibawa pulang semuanya gitu. Sehingga Ibu Bapak akan mempunyai referensi hasil yang banyak toh. Ibu Bapak membuat 3 pokok bahasan tapi pulang membawa 60 berapa? 66 toh. 66 RPP ya. Kan ada 22 toh. Kalau kita berbeda kan artinya Bapak Ibu sudah punya 66 RPP nggih. Kalau itu berbeda semua. Tetapi nanti kalau sama kan Ibu Bapak hanya mempunyai sedikit
referensi bagaimana membuat RPP yang baik. Terus yang kedua, kalau pokok bahasanya sama, ada kemungkinan nanti yang diajarkan sama dengan teman yang lain. Nah, itu tidak bagus ya. Akan bagus apabila berbeda. Gitu. Tetapi jika terpaksa ada yang sama, nah gitu ya catatannya Pak Risdianto. Tetapi jika terpaksa ada yang sama, maka kan di RPP itu ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 dan seterusnya toh. Maka saat TPL atau saat praktek mengajar jangan mengambil KD yang sama saat direkam. Ya. Mungkin si A pakai KD pertemuan 1, KD 1 dan 2. Nah, yang si B karena RPP-nya pokok bahasanya sama bisa mengambil nanti KD yang diajarkan itu KD 3 dan KD 4. Otomatis prakteknya nanti beda toh yang disampaikan. Itu apabila terpaksa. Kalau tidak terpaksa barangkali akan jauh lebih baik kalau pokok bahasanya tidak sama. Sehingga nanti Pak Ketua kelas bersama tim silahkan melakukan Zoom meeting sendiri untuk membagi poin-poin pokok bahasan supaya tidak overlap dengan teman. Bila mana terpaksa overlap, maka rancangan peer teaching yang akan dilakukan direkam jangan mengambil KD yang sama. Karena di setiap RPP kan ada pertemuan 1, 2, 3, 4, mungkin peserta 1 ngambil pertemuan pertama, peserta yang lain yang sama bisa mengambil pertemuan yang ketiga. Nah, otomatis pada saat praktek tidak mengajarkan hal yang sama. Kira-kira begitu Pak Risdi, jelas? Sebaiknya tadi dibedakan di KD-nya saja Pak. Kalau yang satu mengajarkan KD 1 dan 2 mungkin Pak Risdi dengan pokok bahasan yang sama tapi KD 3 dan 4 gitu kan. Otomatis sudah berbeda gitu toh. Pak, mungkin maksudnya indikator ya Pak. Kalau KD sepertinya tidak sampai sebanyak itu ya Pak. Ya nanti indikator boleh. Kan KD-nya kan bisa KD 1, 2, 3 gitu. Kalau KD kan bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 1 toh. Kalau pokok bahasan biasanya 1 KD Pak. Oke, ya mungkin sub pokok bahasannya ya dibedakan. Ya indikatornya. Nah, kemudian maaf Pak sedikit Pak, apakah kita LK-nya dari awal itu kan materinya sudah kita tentukan gitu Pak, kan tidak harus direvisi kan ya Pak? Ya, yang awal itu kan sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika membuat RPP itu harus diawali dari mengidentifikasi masalah, terus bagaimana sampai pada eksplorasi dan seterusnya. Itu adalah mekanisme gitu ya. Kita diajarkan mekanismenya seperti itu. Sehingga nanti outputnya akan diperoleh perangkat pembelajaran, yang mana perangkat pembelajaran itu telah melalui proses 6 langkah yang depan itu Bu. Iya. Oke, jadi tidak mak bedunduk membuat RPP gitu toh. Ya, tahu Mak. Pada saat pada awal itu perubahan materi aja Pak, perubahan bahan pokok bahasan di pertemuan pertama waktu dulu itu. Ya. Jadi kita flashback-kan ke belakang bahwa yang pertemuan 1, 12 sampai ke pertemuan yang kemarin itu adalah bagaimana langkah-langkah membuat perangkat pembelajaran itu melalui proses itu, tidak secara serta-merta langsung bikin RPP gitu toh maksudnya. Bahwa membuat perangkat pembelajaran itu melalui suatu proses yang panjang sebelumnya.
Sehingga nanti Ibu Bapak kalau membuat penelitian pengembangan perangkat pembelajaran itu ya dimulai dari menemukan masalah itu, mengidentifikasi masalah sampai pada proses rencana aksi menulis perangkat pembelajaran. Gitu. Mohon maaf Pak. Kebetulan saya di SMK dan ada beberapa juga rekan-rekan banyak yang di SMK juga. Kalau untuk yang di SMK udah kurikulum merdeka dan bentuk pembelajarannya dalam bentuk tematik Pak. Dimana dalam bentuk tematik itu apa ya, fisika itu jadi masuknya di kajian literatur terhadap tema yang diangkat begitu Pak. Nah otomatis di situ pokok bahasan untuk yang fisikanya itu tidak akan sebanyak yang SMA begitu, karena kita kan terikatnya ke tematik itu begitu Pak. Jadi akan ada kemungkinan kalau yang di SMK itu akan banyak yang sama pokok bahasannya Pak. Oke, ya enggak masalah ya pokok bahasanya sama, cuman persoalannya nanti masalah yang dipecahkan tentu saja berbeda. Iya, siap Pak. Kan kalau nanti pembelajarannya berbasis masalah, kan masalah yang bisa kita tampilkan kan bisa berbeda toh. Ya, kan gitu. Oke, monggo saja Pak. Disesuaikan dengan kurikulum. Kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka, mau buat merdeka semua juga boleh RPP-nya. Jadi kalau mau kurikulum merdeka semua RPP-nya monggo, tetapi kalau mau mencoba membuat yang K13 juga tidak dimasalahkan. Yang penting ada satu yang menggunakan model kurikulum merdeka. Yang di sekolah masih K13 ya mencoba mencari membuat yang model kurikulum merdeka. Kemudian yang lain mau pakai yang K13 juga enggak masalah. Jadi kesimpulannya RPP-nya itu adalah memakai 3 pokok bahasan, dirinci dalam berbagai pertemuan, kemudian modelnya bisa menggunakan kurikulum merdeka, 1 minimum 1, tetapi sisanya boleh yang lain. Kira-kira seperti itu. Izin bertanya Pak. Iya, monggo. Tadi meneruskan yang Pak Adi tadi, kebetulan kan saya Pak Adi itu sama di SMK juga dan teman lain. Fisika itu kan di SMK itu hanya diajarkan kelas 10 saja. Nah kemudian di kurikulum merdeka itu kan terbatas, ya fisika bisa masuk, ada materi yang bisa masuk karena kita harus berbagi dengan biologi, kimia, jadi fisikanya yang bisa masuk hanya tertentu saja. Misalkan begini Pak, misalkan kalau mengangkat sub pokok bahasan yang sama, misalkan saya di SMK Kehutanan misalkan, penggunaan jangka sorong mikrometer skop untuk mengetahui efektivitas pupuk pada pertumbuhan tanam pohon misalkan. Yang satunya yang di SMK otomotif misalkan untuk penggunaan jangka sorong mikrometer untuk menghitung kampas rem. Seperti itu apakah diperbolehkan tidak Pak? Karena kalau misalkan tidak diperbolehkan, saya ada rencana untuk ngambil kurtilas, berarti nanti ada saya ngajarkan yang tidak di luar di kurikulum merdeka, misalkan saya ngajarkan ke anak tentang listrik atau tentang medan magnet, itu yang tidak ada di SMK. Terima kasih Pak. Oke, tadi kan tetap itu pokok bahasannya kalau dikaitkan dengan materi pembelajaran di SMA kan itu besaran dan satuan Pak. Temanya itu tentang besaran dan satuan. Kemudian di besaran dan satuan itu alat ukur yang bisa digunakan kan tidak hanya jangka sorong. Ya, ada mikrometer skop, ada penggaris dan sebagainya, ada alat-alat ukur listrik, ada alat ukur yang lain. Nah, itu. Ya. Nah, kalau by tema ya di by tema kan tidak harus yang jangka sorong toh, kan tidak harus. Kalau ingin mengajarkan tematik ya nanti kan tidak hanya pakai jangka sorong, mungkin pakai yang lain dan juga bisa. Tetapi kalau sama-sama pakai jangka sorong semua kan nanti seakan-akan sama atau sebenarnya. Hanya pada penerapan yang berbeda. Jadi
Intinya gini Pak, pokoknya kami tidak menuntut banyak ya. Yang penting bahwa setiap RPP itu diturunkan dari pokok bahasan yang diajarkan pada kurikulum atau di sekolah bersangkutan, diupayakan setiap peserta bisa berbeda pokok bahasannya. Jika terpaksa sama, maka pada bagian yang membedakan adalah pada indikator. Apakah yang satu misalnya mengajarkan indikator 1 sampai 3, yang lain mengajarkan indikator 4, 5, 6. Kira-kira seperti itu Pak Haris. Bisa ditangkap nggak? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, sakit-sakit Pak. Matur suwun. Jadi yang mudah itu jangan dipersulit gitu maksudnya. Pak, mau nanya Pak, Nggih. memperkuat Yang aja sudah Pak nih dari Bapak nih. Nggih. Berarti kita boleh Pak ya beda dengan LK sebelumnya, materi-materi dengan LK sebelumnya gitu kan ya, untuk menghindari kesamaan ini maksudnya. Boleh ya? Nggak masalah kan Pak ya? Boleh. Boleh. Ya, Boleh takutnya takutnya dicocokkan ke LK sebelum, ini materinya kok nggak cocok dengan LK sebelumnya gitu. Takut kita itu Pak ya. Nah, kalau udah boleh kita bisa itu Pak, nggak masalah, bisa berbeda semua antar Pak. Ya. Kan setiap identifikasi nggih Pak Hartono. Setiap identifikasi masalah yang kita peroleh dari setiap pokok bahasan itu kan kemarin bisa saja saling beririsan toh. Iya. Ya, kan bisa saling beririsan. Jadi kalau misalnya ingin menyesuaikan ya kan nanti tinggal mengubah pokok bahasannya. Ya, kalau kita cermati kan masalah yang dijumpai motivasi kurang, pemahaman kurang. Ya, Kan misalnya kan di LK, misalnya ke saya nih di LK sebelumnya saya bicara masalah listrik misalnya. Ternyata di teman-teman banyak listrik nih. Akhirnya saya ganti materinya ke misalnya perubahan zat energi misalnya. Nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Oh iya deh, oke Pak. Ya, makasih Pak gitu. Oke. Artinya sudah sepemahaman ya sekarang? Pak, izin bertanya Pak. Iya, monggo. Ya, artinya walaupun materi itu bukan materi yang sedang kita ajarkan sesuai dengan misalnya sekarang kita sedang mengajar kelas 10, harusnya mengajar materi A gitu. Artinya misalnya kita ngambil materi itu materi yang semester 2 sekalipun itu boleh Pak? Ya. Bukan materi yang harus kita selama ajarkan itu nanti gitu. Mau dipakai untuk, selama itu besok mau dipakai untuk open lesson atau pembelajaran di kelas, boleh-boleh saja. Nah, kira-kira mau dipakai sebagai open lesson nggak Bu Indri? Enggak, karena kan Kan kalau Bu Indri kita sekarang mengikuti mengajar semester basal. Iya, Ya, Bu Indri kan kebetulan kan semester basal. Kira-kira semester gasal ini akan mengajar topik apa di kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Nah, itu lebih bagus. Jadi materi yang dipilih disesuaikan dengan open lesson di kelasnya masing-masing nantinya. Gitu. Iya, misalnya kayak kelas 10 sekarang, saya sedang masuk materi pengukuran, itu kan sama dengan semuanya rata-rata masuknya di pengukuran, Pak. Yeah. Jadi kalau misalnya tapi kan nanti tidak akan diajarkan lagi toh Bu itu? Itu kan nanti sudah terlewat toh Bu? Enggak, akan berjalan. Kalau pengukuran itu rencananya ya sesuai dengan planning itu sekitar minggu depan ini baru berjalan, Pak. Ya, minggu depan berjalan. Sementara kan micro teaching kita kan masih agak jauh toh. Sehingga kan materi itu sudah terlewati. Apakah jadi nanti mau diajarkan? Enggak, maksudnya apakah materi itu materi yang memang sedang kita ajarkan di kelas, yang akan kita ajarkan, atau kita bisa ngambil materi yang melompat tapi masih dalam grade-nya, misalnya semester 1 gitu, Pak? Ya,
selama masih semester 1 saat ini boleh, Bu. Ya, misalnya akan diajarkan bulan September atau bulan November, boleh saja itu diambil. Besok kalau pas micro teaching itu belum sampai materinya, ya diajukan materinya itu diajarkan terlebih dahulu. Gitu. Tetapi kalau Ibu mengambil materi besaran dan satuan, kan itu materi yang diajarkan awal pembelajaran toh, awal-awal toh, yang nanti sudah lewat gitu. Akhirnya tidak visible untuk dipakai ujian untuk micro teaching karena sudah diajarkan, mau diulangi lagi di kelas kan nggak bagus. Jadi yang masih baru nanti pada saat mau diajarkan, sehingga kita bisa mengambil pokok bahasan yang misalnya ke pokok bahasan kedua atau pokok bahasan ketiga atau pokok bahasan keempat atau kelima dalam semester sekarang, sehingga nanti masih bisa belum diajarkan bisa kita gunakan untuk peer teaching. Nangkep nggak Bu Indri yang saya maksud? Iya, nangkep Pak. Oke. Nah, sekarang kan besaran satuan udah diajarkan di minggu-minggu ini. Ibu kan belum sampai pada peer teaching toh. Nah, nanti kalau pas-pas dalam saat peer teaching ajarkan itu kan itu sudah diajarkan minggu yang lalu toh. Kan nggak akan diulang lagi. Kan gitu. Maaf Pak, rencananya peer teaching ini sekitar tanggal berapa ya Pak? Coba dilihat di agendanya Mbak Bu. Ini kan di LMS itu kan ada pertemuan 1, 2, 3 itu nanti di scroll ke bawah coba. Nanti akan ketemu minggu keberapa. Saya tidak hafal. Kita 23, 24 Bu Indri kalau dilihat. Iya. 23, 24 Agustus kalau tidak salah. Berarti sebaiknya memang mengambil materi yang baru akan diajarkan nanti gitu ya Pak? Iya, kata kuncinya itu. Ke depannya. Mengambil materi ajar yang akan diajarkan besok, bukan yang sudah diajarkan, gitu maksudnya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Berarti lingkup pokok bahasanya semakin sedikit lagi ya Pak ya? Berarti kalau seperti itu pokok bahasan yang bisa kami ambil semakin sedikit lagi ya Pak? Ya kan ada kelas 10, kelas 11, kan seperti kelas 12. Kan ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Iya Pak, nah untuk jumlah KD atau pokok bahasan itu kan kalau misalnya di semester 1 itu seperti kelas 10 itu hanya 6 atau 7, kemudian kelas 11 itu hanya sekitar 6, kelas 12 juga hanya sekitar 6 pokok bahasa. Nah, sedangkan kami ada 22 seperti itu mungkin, Pak. Ya, kalau kita split menjadi tiga kelas kan masih bisa toh. Nanti mungkin ada ya tadi ada yang pokok bahasanya sama, tetapi nanti pada saat peer teaching itu mengambil KD yang berbeda. Kan gitu. Boleh kan pokok bahasan sama, tetapi yang diajarkan di peer teaching berbeda kan boleh tadi syaratnya. Ya toh? Ya. Kebetulan kalau saya boleh bertanya Pak. Saya mau menanggapi yang Pak Haris tadi tanyakan nih Pak. Maksudnya biar saya tidak salah miskonsepsi gitu. Misalnya yang Pak Haris tadi kan mengatakan pengukuran jangka sorong pada tanaman atau apa. Satu, yang kedua pengukuran jangka sorong pada mesin TSM misalnya gitu. Itu menurut Bapak indikatornya sudah berbeda atau belum, Pak? Masih sama pengukuran. Dapat menggunakan jangka sorong untuk mengukur benda toh? Itu berarti masih indikator yang sama nggih, Pak? Berarti itu namanya tidak boleh cuma objeknya yang berbeda. Kan Pak. Intinya dapat menggunakan jangka sorong toh itu. Dapat mengukur menggunakan jangka sorong ya. Oke Pak. Kalau yang ini Pak peer teaching itu nanti settingan timingnya berapa Pak? Mungkin maksudnya misalnya di realnya itu 2 JP, tapi yang di syuting sekian menit durasinya atau bagaimana nih Pak? Bukan misalnya begitu ya. Kita mengajar real time, ya, mengajarnya real time.
tetapi pada saat membuat video kan bisa diedit, dipotong-potong menjadi kira-kira 15 menit. Sehingga nanti di setiap tahapan itu Ibu memberikan apa namanya seperti tulisan gitu ya. Misalnya apersepsi, saat apersepsi apa yang Ibu sampaikan, saat kemudian memotivasi, memberikan pertanyaan pemantik misalnya, melaksanakan kegiatan, inti, penutup, kesimpulan, melakukan pengukuran. Nah, itu ada banner kecil-kecil gitu nanti pada saat rekamannya dipotong-potong kecil-kecil gitu. Nah, Ibu Bapak bisa mencari contoh di YouTube yang mahasiswa tahun kemarin kan banyak. Dari 2 jam pembelajaran atau 90 menit pembelajaran real time, kemudian diedit menjadi 15 menit videonya. Jadi harus ada editing di situ ya, kemudian menambahi tulisan-tulisan poin-poin kegiatan yang Ibu lakukan. Itu. Kalau nyotingnya penuh, ya nanti dari 2 jam pembelajaran itu disyuting penuh. Tetapi setelah itu bukan itu yang diupload, tetapi Ibu mengkonversi dari 90 menit menjadi 15 menit. Nah, itu diedit. Gitu. Paham, Bu? Nggih, paham Pak, matur nuwun. Kan nanti ada software yang bisa dipakai untuk editing. Jadi Ibu Bapak belajar editing sampai mulai sekarang. Mas Supahar, maaf. Pak, kalau misalkan tadi saya misalkan besaran pengukuran, nanti alat ukurnya menggunakan dial gauge atau ohmmeter. Terus ada teman yang lain menggunakan mikrometer jangka sorong, asal alat ukur berbeda, itu diperbolehkan ya Pak ya? Boleh, itu kan salah satu adalah alat ukur panjang, yang satu kan alat ukur listrik. Boleh, itu berbeda KG-nya. Iya, saya juga mau pakai yang dial gauge untuk alat ukur yang keolengan itu tuh Pak. Jadi itu boleh karena masih bisa KG-nya dibuat berbeda. Iya, terima kasih Pak. Siswa mampu menggunakan alat ukur listrik multitester misalnya. Mahasiswa mampu mengukur panjang menggunakan jangka sorong. Kan udah berbeda tuh indikatornya. Iya. Ya, LKPD-nya juga berbeda toh? Iya. Terus untuk konfirmasi lagi Pak, di kurikulum Merdeka itu kan untuk RPP namanya kan modul ajar. Kalau misalkan bahan ajar itu namanya materi ajar. Nah, pada saat penguploadan agar tidak bingung modul ajarnya itu tetap kita sebut RPP atau kita sebut modul ajar. Kan gini, kalau yang kita sebut modul itu adalah berisi materinya. Materi. Nah, ya kalau di kurikulum Merdeka RPP itu rancangan pembelajaran. Iya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka RPP itu disebutnya modul ajar, Pak. Iya, Pak. Oh ya, nanti modul ajar itu kita, kalau yang perencanaan ya kita tulis sebagai RPP penguploadnya, kalau yang materinya nanti baru bahan ajar. Modul ajar. Berarti saya mengikuti bahan ajar itu bisa berupa modul. Sebentar, bahan ajar itu bisa berupa modul, handout, diktat, buku toh, ya kan gitu. Berarti kan berbeda ya bahan ajar sama materi ajar, berbeda toh. Oke. Jadi gunakanlah pada saat ngupload ya, kalau rencana pembelajaran ya pakai RPP gitu aja supaya nanti ngekliknya mudah gitu. Bagian evaluasi ya dipisah lampirannya gitu misalnya. Hanya penyebutan nama di situ ya, walaupun judulnya materi ajar tetapi Anda membuat folder namanya RPP gitu nggih. Ya, Bu Siwi? Iya, Pak. Bu Evi? Iya. Nama filenya aja Bu, begitu maksudnya. Maaf Pak, mau ya, nama filenya yang dispesifikasikan supaya semua tagihan itu muncul gitu. Pak, maaf mau Ya, Bu Mila.
Transportasi kan ada kelulusan ya. Monggo Bu Mila. Suaranya hilang Bu Mila. Bisa. Ya, suaranya hilang Bu Mila. Jadi halo Pak, Bu Mila terdengar? suaranya hilang-hilang Bu. Ya, sekarang bisa. Udah selesai. Ya. Halo Bu Mila, hilang suaranya. Tapi kalau saya Atau diketik aja Bu Mila, nggak kedengaran. Oke. Oke. Iya Pak. Yang pengetahuan. Kalau peer teaching itu kan mengajar teman sendiri. Jadi nanti Pak, misalnya Pak Rizdi itu sebagai guru, nanti muridnya ada Bu Evi, ada Bu Indri, itu sebagai murid. Kalau ya sebenarnya sih sama ya, peer teaching sama micro teaching. Micro teaching itu pembelajaran yang dalam lingkup kecil. Nah, lingkup kecilnya itu adalah teman sejawat satu grup ini. Itu sama ya istilahnya. Ya, itu PPL ya, nanti ada PPL istilahnya ya. Nanti kan Ibu Bapak akan mengajar di sekolahnya masing-masing atau pinjam sekolahnya teman gitu. Kemudian nanti direkam ya, sebagai pembelajaran, praktek pembelajaran. Kemudian nanti dikompres, dipotong-potong menjadi 15 menit. Nah, itulah yang dilaporkan sehingga nanti penilai akan membaca yang 15 menit itu penilaian. Ya. Dimulai dari penilaian pendahuluan sampai pada inti dan pada penutup. Nanti sudah ada rubrik penilaiannya. Ya, ada banyak sekali termasuk penilaiannya itu misalnya pakaiannya dan sebagainya akan dinilai, gesternya, cara mengajarnya, dan seterusnya. Ada banyak sekali penilaian gitu. Poin-poin yang harus dinilai. Nah, nanti rubriknya pada saatnya akan diberikan. Rubrik yang harus dinilai. Tapi saat ini belum, nanti sekarang mikirkan aja yang perangkat pembelajaran dulu. Ya, yang besok dipikir besok. Nah, gitu. Itu nggih. Iya, kalau di S1 itu dulu kan ada micro teaching, yaitu praktek mengajar yang diajar adalah teman-temannya sendiri. Nah, kemudian ada PPL, itu di sekolah. Nah, di sekolah itu yang diajar siswa beneran. Gitu. Kalau format yang dulu kan ada istilah, ada pelaksanaan micro teaching atau peer teaching ya. Nanti satu sebagai guru model, yang lain sebagai siswa, berperilaku sebagai siswa, kemudian interaktifnya ya kayak sekolah beneran itu, cuman muridnya teman-temannya sendiri. Sebelum ke kelas real, gitu. Untuk latihan lah istilahnya. Micro teaching itu untuk latihan, mengajar dalam skala terbatas. Formatnya dengan tahun lalu berbeda Pak Rizdi. Kita itu berbeda dengan tahun lalu, ini pakai
model baru, LMS-nya juga baru, berbeda dengan tahun yang kemarin. Jadi ini kita juga masih mempelajari LMS baru karena memang baru ini ya, baru di launching. Kalau yang kemarin-kemarin ya berbeda, isinya juga berbeda, hari pertama sampai hari kesekian itu berbeda. Dulu nggak ada yang namanya identifikasi masalah sampai pada penemuan masalah, itu nggak ada. Kalau sekarang kan ada gitu. Ya, itu ya Pak Risti. Izin bertanya Pak. Monggo. Kalau misal, ya, Bu Mila nggak kedengaran. Saya mengerti, Pak. Mohon maaf Pak, mungkin saya bisa mewakili Ibu Mila tadi sudah mengetik di kolom chat Pak. Jadi kami itu mengambil materi elastisitas. Untuk Bu Mila itu di SMA, saya di SMK. Kemudian kami itu berencana untuk melakukan pembelajarannya tentang hukum Hooke. Hanya saja kalau Ibu Mila menggunakan pegas, kalau di saya menggunakan karet Pak rencananya. Apakah itu masih dianggap dengan itu hanya beda di media, Bu. Itu masih sama, ya masih sama, tetapi cuma media yang dipakai atau apa media pembelajarannya yang dipakai yang berbeda. Kalau KD-nya kan tetap sama. Kayak tadi, satu ngukur gelondongan kayu, yang satu ngukur misalnya apa? Gelondongan kayu yang sudah dipotong dibawa ke sekolah sama gelondongan kayu yang ada di hutan. Itu KD-nya sama itu. Menggunakan alat ukur untuk mengukur benda, bulat misalnya. Sama. Cuma medianya yang berbeda, tapi indikatornya sama. Gitu. Satu menggunakan per, satu menggunakan karet, indikatornya sama. Ya. Cuman medianya yang berbeda. Itu, Bu. Jadi tidak diperbolehkan ya Pak ya untuk sama ya? Itu masih sama, masih sama. Kalau Ibu menggunakan ide yang berbeda kan jelas berbeda. Kalau misalnya pada bagian elastisitas itu kan ada regangan dan tegangan toh. Iya Pak. Kalau satu menjelaskan regangan, satu menjelaskan tegangan itu sudah berbeda meskipun pokok bahasanya sama. Ada regangan, ada tegangan. Itu baru berbeda. Paham ya, Iya Pak. Iya Pak. Satu lagi Pak, untuk rencana aksi sepertinya di LMS itu ada rencana aksinya 1, 2, 3 atau 1 dan 2 saja nih Pak? Saya belum melihat Bu rencana aksi di situ. Belum melihat di LMS. Kalau kita lihat secara umum, begini Bu, sebentar saya tayangkan dulu. Kan nanti ada rencana aksi, kemudian baru dilanjutkan pembuatan rencana evaluasi ya. Ini sebentar share-nya mana nih? Sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Sudah, Bang. Nah, oke. Kan dalam PPG ini yang sudah kita lalui sudah sampai pada pembuatan solusi toh. Setelah kita membuat solusi, maka kita bisa merancang pembuatan rencana aksi. Nah, ini adalah langkah 6. Setelah nanti langkah 6, kita masuk ke langkah 7, yaitu pembuatan rencana evaluasi. Membuat rencana evaluasi. Baru Ibu Bapak nanti masuk ke sesi praktek pengalaman lapangan. Nah, di sini
sudah mulai Ibu Bapak bisa mulai praktek mengajar di sini. Jadi ada 9 langkah ya totalnya, nanti ada 9 langkah. Kita baru sampai pada langkah ke-6. 5 nih. Langkah 5 mau masuk ke langkah ke-6. Itu ini globalnya. Nanti secara rinci ada di LMS. Masing-masing berapa JP-nya itu ada di LMS. Ya, gitu. Mohon maaf Pak, mau bertanya lagi. Sepertinya tadi kalau saya tidak salah dengar, Bapak menyampaikan kalau yang diunggah untuk dilaporkan ke Jakarta, mungkin ke Mendikbud itu 2 perangkat ya Pak? Yang satunya untuk disimpan. Artinya nanti kita upload yang untuk rencana aksi itu berarti hanya 2 perangkat, untuk yang satu belum diunggah ke LMS atau bagaimana Pak? Bisa diunggah di LMS semua saja, Bu. Oh, begitu. Kalau diunggah di LMS semua, karena kan nanti akan dilihat oleh penilai. Cuma nanti dipakai yang tagihannya karena hanya 2, ya nanti ya itu yang dibaca oleh SPJ-nya, SPJ ya, surat bahwa telah mengupload 2 itu. Di rubriknya juga nanti akan ada tagihan itu sebentar, saya lihat dulu. Nah ini Bu, bisa dibaca? Iya Pak. Ya. Jadi nanti akan 2 itu akan dikirim di pusat, yang 1 nanti untuk PPL. Untuk ujian yang kita simpan sendiri. Nah, ini kan penilaian ini. Jadi Ibu Bapak juga membaca, nanti harus membaca itu apa yang harus dinilai ya, supaya bisa nilainya baik. Nah ini video terkait dengan tagihan video, nanti misalnya instrumen rencana eval sesuai dengan rencana aksi terpilih, video rekaman latihan praktek mengajar 40-50 menit. Ini untuk latihan praktek mengajar per teaching. Di situ sudah ada berapa menit, tapi nanti kan akan disepakati bersama nih di seluruh. Nah ini komponen penilaiannya sampai pada kegiatan penilaian produk, penilaian perangkat ya. Ini Bu, nomor 3, penilaian produk perangkat 2, rencana aksi dan rencana penilaian. Rencana aksi tadi kan RPP tadi tuh. Iya Bu. Ya. Kan yang diminta 2 kan ya, yang diminta 2, tetapi kita membuat 3, yang 1 nanti untuk persiapan uji kinerja supaya besok nggak usah membuat lagi, tinggal memperdalam materi yang akan disampaikan pada saat kin. Kalau nanti membuat lagi kan waktunya sangat terbatas. Ini kira-kira yang dinilai untuk lulus. Ya, sudah jelas nih Bu? Iya Pak, insyaallah. Matur suwun Pak. Oke, kemudian untuk membuat evaluasi tentu saja Ibu Bapak harus mengkaji dulu lewat KD, kemudian tujuan pembelajaran, KD tujuan pembelajaran. Nah nanti kalau sudah melihat KD dan tujuan pembelajaran, baru diturunkan menjadi indikator. Ya, dari indikator baru bisa muncul butir soal. Itu. Jadi nanti kalau Ibu Bapak sudah mau menulis butir, mungkin bisa saya, Mas, sebentar. Saya contohkan.
Bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Sudah. Nah, nanti pada pembuatan instrumen penilaian itu ada sejumlah langkah yang harus Ibu Bapak siapkan. Ya. Ketika membuat penilaian evaluasi itu setidaknya ada 9 langkah. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes. Spesifikasi tes itu ya kisi-kisi ya, mungkin Ibu Bapak mengenalnya. Kemudian menulis tes, menelaah soal, melakukan uji coba, menganalisis butir, memperbaiki tes, merakit tes, melakukan tes, dan menafsirkan tes. Itu langkah ideal dalam mengembangkan instrumen. Idealnya. Nah, tentu saja pada kegiatan ini kita tidak bisa melakukan, misalnya melakukan uji coba, menganalisis. Nah, itu mungkin tidak bisa kita lakukan sehingga kita hanya bisa membuat spesifikasi, menulis soal tes, menelaah soal tes, kemudian memperbaiki dan merakit, serta nanti pada saat peer teaching kita bisa melakukan atau melaksanakan tes. Nah, kira-kira dari 9 itu ada sejumlah yang mungkin kita lewati ya, yaitu pada tahap melakukan uji coba dan menganalisis butir. Itu akan kita lewati. Itu idealnya. Jadi kemudian tesnya itu bisa, kalau kognitif itu ada bisa tes tulis, bisa tes lisan, bisa bentuknya objektif tes, bisa subjektif tes ya, tergantung yang biasa Ibu lakukan. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita membuat perencanaan tes. Oke. Jadi ketika kita membuat perencanaan tes itu dimulai dari membuat kisi-kisi. Kisi-kisi itu dimulai dari yang pertama mencantumkan identitas, menuliskan standar kompetensi yang mau dicapai, terus standar kompetensinya apa, materi pokok bahasannya apa, indikatornya apa, soal nomor berapa, ya gitu. Baru pertanyaan atau pernyataan soal, kemudian yang diukur itu dalam ranah kognitif itu C1 atau C2 sampai C6, nah gitu. Ya, gitu. Oke, itu C1 sampai C6 itu ya berdasarkan dari tuntutan kompetensi dasar. Jadi tuntutan kompetensi dasarnya seperti apa? Itu baru kita gunakan. Ini format. Ya, format dari membuat kisi-kisi. Oke. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh instrumen atau soal uraian. KD-nya apa di situ? Kemudian materi tentang kinematika, misalnya tentang gerak. Indikatornya menentukan waktu saat tinggi maksimum pada gerak parabola. Nanti mau ditulis di soal nomor 1. Terus ini soalnya. Ini nomor C3 misalnya menentukan ya. Ini kan menentukan berarti C3. Jadi indikator ini akan mempengaruhi ranah yang diukur. Atau kata kerja operasionalnya itu berkaitan dengan ranah ini. Kalau menentukan ya C3. Kalau menjelaskan nanti C2. Mendefinisikan misalnya C1. Menerapkan misalnya, menerapkan menjadi apa? Menerapkan bisa C3. Terus menganalisis misalnya C4. Ya. Membandingkan C5 misalnya. Terus merancang berarti C6. Ya, membandingkan itu jadi atau mengevaluasi itu membandingkan. Apa misalnya apa membandingkan sesuatu dari hal yang berbeda itu menjadi mengevaluasi.
mengevaluasi itu masuk ke C5 misalnya. Begitu lah. Tinggal kita lihat KKO-nya nanti ya, KKO-nya seperti apa untuk menentukan C1 sampai C6. Nah, terus dalam penilaian itu ada namanya rubrik penilaian. Bagaimana cara membuat nilai pada setiap butir. Nah, tadi misalnya dicontohkan yang soal tadi, ini soalnya, terus kunci jawabannya seperti ini, terus scoringnya seperti ini misalnya. Menuliskan soal diberi 1, menuliskan persamaan diberi 1, memasukkan angka dalam persamaan tambah 1, menuliskan angka tambah 1, menuliskan hasil akhir tambah 1. Jadi kalau sempurna maka dibobot 5. Nah, ini namanya rubrik penilaian. Jadi dalam penilaian nanti ada kisi-kisi, ada instrumen penilaiannya, kemudian ada cara menilainya bagaimana. Jadi ada 3 hal yang wajib ada di dalam penilaian. Gitu ya. Misalnya ini soal pilihan majemuk. Ya. Menentukan besar perpindahan, berarti C3. Pilihannya soal seperti itu, mengukur C3. Nah, ini rubriknya. Kuncinya, cara ngitungnya begini. Kuncinya benar di skor 1, 0 di skor jika salah. Nah, ini ya. Itu contoh dari model penilaian kognitif. Jadi, Ibu Bapak nanti jangan lupa membaca KKO ketika ingin menentukan apakah itu C1, C2, C3, ya dilihat kata kerja operasionalnya gitu. Dimulai dari ini. Nah, misalnya bisa dilihat enggak ya? Masih bisa enggak? Kecil, Prof. Masih bisa dibaca? Ya. Nah, kalau dibesarkan semua nggak bisa kelihatan semua. Nah, ini misalnya. Masih bisa ya? Ya, misalnya ada C1, C2, C3 tadi. Misalnya C3 tadi ya. C3 itu kata kerja. Gitu. Terus kalau C5 membuktikan, memilih, memisahkan, ya, memperjelas, mempertahankan, memprediksi, memproyeksi, memvalidasi, menambahkan, dan seterusnya. Nah, ini buat dan seterusnya. Jadi gunakanlah kata-kata kerja operasional untuk menyesuaikan indikator. Kalau indikatornya misalnya menjelaskan gerak parabola, berarti kita pakai butir yang mana? C2. Yang C2 atau C3? Menjelaskan C2, 2, Prof. Misalnya. C2. Kalau misalnya indikatornya menganalisis gerak parabola, maka 4. Nah, Anda gunakan butir soal misalnya menelaah kata kerjanya, menetapkan, boleh toh? Ya, jadi kita tidak menggunakan kata menganalisis, tapi kita menggunakan kata padanannya di sini toh. Misalnya soalnya memfokuskan, gitu boleh nggak? C4 untuk tadi menganalisis. Boleh, Prof. Memecahkan. Boleh. Membeda-bedakan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi ini kata kerja yang tadi enggak. Ini kata kerja yang menggantikan menganalisis, menggantikan menyebut. Kalau menjelaskan nanti bisa pakai C2, menerapkan bisa pakai C3, ya. Kemudian menganalisis C4, mengevaluasi misalnya membuktikan, memilih, menyusun dan sebagainya, itu berarti C6, yaitu C4. Oke. Itu kira-kira
ketika ingin membuat instrumen jangan lupa selalu menggunakan kata kerja operasional. Ya, mungkin bisa ditempel di dinding ya supaya tidak lupa ke apa itu kata kerja operasional itu. Ya, gitu. Oke, sampai di sini sudah jelas? Oke, sudah? Nah, nanti secara detail akan kita jelaskan pada saat tatap muka, nanti akan dijelaskan ketika memulai menulis instrumen penilaian. Tapi kalau tadi menulis RPP sama modul, jangan lupa gunakanlah template yang sudah ada, termasuk nanti kalau ingin membuat LKPD ya buatlah LKPD itu seindah mungkin. Buatlah LKPD itu seindah mungkin. Oke, sebentar ya, carikan contoh LKPD. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo. Misalkan nanti tiga-tiganya set perangkat dibuat dalam kurikulum Merdeka semua juga diperbolehkan? Tidak, Pak, misalkan. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Kan minimum 1, artinya semua boleh kan? Nggih, Pak. Oke, boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Haris, kalau diperbolehkan dibuat dalam bentuk kurikulum Merdeka semua, nanti kita nggak ngikutin yang ABCD itu, Pak, di tujuan pembelajaran indikator. Ya, otomatis tidak ada ABCD. Iya. Itu apakah diperbolehkan nanti penilaiannya oleh tim penilai gimana, Pak? Nggak ada unsur ABCD-nya gitu, Pak? Penilai akan menyesuaikan dengan model kurikulumnya. Oh, jadi kita sampaikan dulu di awal ya Pak bahwa modelnya itu kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi nanti biar tidak salah ini penilaian. Oh, baik Pak, terima kasih Pak Supahar. Terima kasih. Ini ada beberapa contoh LKPD misalnya. Jadi nanti saya berharap LKPD-nya ya dibuat sebagus mungkin ya supaya menarik. Gitu. Nah, bisa dilihat sudah? Belum muncul, Pak. Sudah? Oh, belum muncul. Baru landing ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Filenya berat soalnya banyak. Oke. Jadi LKPD-nya monggo nanti mengikuti, kemarin saya sudah menyampaikan ya template-nya itu harus ada apa gitu. Nah, nanti bisa bisa dikemas ya sebaik mungkin ya, dibikin template yang bagus ya. Jangan hanya pakai Word biasa itu, tapi bikin dengan template seperti ini sehingga nanti akan enak dilihat. Anggota kelompok, petunjuk penggunaan LKPD. Terus ini adalah masalah yang disampaikan teman-teman dari SMK tadi kan itu sebenarnya tujuannya sama, atau cuman LKPD-nya yang berbeda gitu ya. Misalnya di sini kita menceritakan tentang fluida ya, di sini kan tentang fluida yang digunakan untuk mengembangkan peralatan dongkrak hidrolik gitu kan. Oke, sekarang
di sini ketika didongkrak itu mobilnya ngelimpang gitu ya. Itu kan jadi sebuah masalah kan? Karena problem business learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Ada persoalan ketika dinaikkan di hidrolik, mobilnya ngelimpang. Nah, maka di sini peserta diminta untuk menganalisis mengapa kok itu bisa terjadi. Mereka diminta untuk menganalisis menggunakan beberapa langkah pertanyaan. Ini tadi ada di dalam LKPD ada alur pembelajaran atau alur materi, flowchart-nya. Terus baru isunya bisa isu 1, isu 2, isu 3 dalam suatu LKPD. Karena pertemuan pertama mau isu apa, pertemuan kedua isunya tentang apa, dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan tatap mukanya masing-masing. Jadi kalau ada 3 tatap muka, ya paling tidak ada 3 isu yang harus dipecahkan melalui LKPD. Nah, jadi nanti dibuat sebagus mungkin ya LKPD-nya. Oke. Dibikinkan template, termasuk mungkin RPP dan sebagainya, boleh Ibu Bapak pakai template yang baik. Tidak hanya ketikan pakai Microsoft Word gitu ya. Ini kan pakai dibikinkan template ini, sehingga menarik untuk dibaca. Oke, kira-kira begitu. Termasuk modul ya, nanti modulnya juga dibuat pakai template seperti ini biar rapi, indah. Ini contoh modul juga bisa dilihat, misalnya. Nah, modul ya, misalnya modulnya juga dibikinkan template seperti ini ya, misalnya. Sehingga nanti dilihat itu menarik. Ya. Si penilai akan tertarik sehingga akan memberikan nilai yang terbaik. Jadi dibuatkan template seperti ini ya. Nah, ada tujuan pembelajaran, nah gitu misalnya. Tidak terlihat, tujuan Prof. Kegiatan. Oh, belum saya share ya. Sebentar. Ya kalau pakai Gmeet itu agak lambat, itu saya nggak sukanya gitu. Ya lebih cepat Zoom. Ini agak tulalit. Ya namanya gratisan ya, jadi ya enggak. Ya. Bisa dilihat? Belum, Prof. Oh, masih proses. Iya, Prof. Sudah. Nah, ini contoh modul. Modul itu seperti ini ya. Ini ya, terus nanti ada pengantarnya, terus pendahuluan, petunjuk penggunaan modul. Ada tujuan kegiatan ya, kegiatan belajar mandiri misalnya. Kegiatan belajar 1 apa? Pertemuan 1 kegiatan belajar 1, pertemuan 2 kegiatan belajar 2, pertemuan 3 kegiatan belajar 3 kan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan dibuatkan template, maksudnya dibuatkan template seperti ini ya. Sehingga nanti akan kelihatan indah dilihat. Oke, paham ya? Kira-kira seperti itu untuk membuat. Oke, barangkali sudah cukup. Sudah cukup, jelas? Oke, kalau sudah dirasa cukup, mungkin pertemuan pada pagi hari ini
kita akhiri sampai di sini. Kami hanya bisa berharap Bapak Ibu tetap sehat, kemudian bisa menyelesaikan tugas-tugas PPG ini dengan baik dan dengan lancar, gitu nggih. Semoga nanti siap Pak. Terima kasih Pak. Amin. Oke, barangkali pertemuan kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.